أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Wa waqtul wuqufi minaz zawali yauma tasi'il hijjati ila tulu'il fajri yaumal ashiri. Dan adapun waktu wukuf minaz zawali dimulai dari tergelincirnya matahari, dari waktu zuhur. Gelincir itu saat matahari sudah meleset sedikit dari porosnya. Yauma tasi'il hijjati, pada tanggal 9 Zulhijjah, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar, yaumal ashiri, hari ke-10 Zulhijjah, waktu wukuf. Wukuf ini merupakan ar-ruknul akbar, rukun yang paling penting dalam haji adalah wukuf. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki sewukuf dalam Arafah. Amin. Nah, itu waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita hari Arafah, puasa itu ya, puasa apa ya? Arafah kita. Kalau di sono di puasa, ya wukuf. Mulainya dari kapan? Dari tanggal 9 Zulhijjah habis zuhur. Kan berangkatnya bukan waktu zuhur, gitu. Buru. Berangkatnya malam. Kalau apa ya Bang Haji? Malam minggu. Ya malam minggu. Berangkat tanggal 8 ya. Siap-siap. Tahun berapa waktu itu Bang Haji? 2006. 2026. Nah, kemarin 2026. 2026 kemarin baru. 90. Oh, itu yang rubuh. Yang rubuh. Alhamdulillah selamat. Kedua kalinya tahun 96 sama mertua ente. Oh, itu sebelum. Iya. Iya. Alhamdulillah. Nikmat bisa wukuf. Ada yang udah, ada yang masih nunggu, ada yang masih mikir-mikir mendaftar kayak gini. Nah, itu harus kita kagetin biar bisa nanti kapan berangkatnya udah pasrahin aja udah. Tanggal 9 Zulhijjah tuh wukuf. Sampai kapan? Sampai waktu subuh terbitnya fajar. Nah, tanggal 10, berarti tanggal 10 di sini kita motong. Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha, lebaran haji. Nah, itu wukuf. Wal wajibu fihi, dan adapun yang wajib di dalam wukuf itu hudurul muhrimi, hadirnya seorang yang berihram. Muhrim orang yang ihram. Kalau mahram orang yang diharamin nikah, jangan bolak-balik nih.
Ente kan muhrim mana? Bukan, ente mahram mana maksudnya? Mahram yang diharami nikah, anak, adik, itu mahram. Kalau yang lagi ihram namanya muhrim. Bi ardi Arafata, di tanah Arafah, lahzatan, meskipun sesaat, meskipun sebentar. Zohor dia datang ke Arafah, habis itu dikeluar lagi, sah tidak hukumnya. Meskipun dia kaki turun, umpamanya di dalam bis atau dulu di atas tunggangan ontanya, pokoknya di dalam dah. Udah sampai dalam Arafah, biar kata sedetik, sesaat, nah itu sudah mencukupi dari wukufnya. Min hadzal waqti, dari waktu ini, lailan, baik malam hari, au naharon, atau siang hari. Itu meskipun dia wukufnya untuk melakukan sesuatu tujuan. Nah, dia pengen mencari budaknya yang kabur umpama. Nah, dia tahu tuh udah Arafah, dia keluar lagi termasuk wukuf. Jadi dia mesti diniatin, dia mesti dia dimaksudkan. Ya. Tapi yang demikian lebih utama. Umpama kata dia hanya jalan, nggak tahu itu Arafah, lalu keluar, sudah mendapatkan wajib hukumnya. Wal afdalu, dan yang lebih utama, al huduru biha, dia hadir di Arafah itu naharon, waktu siang. Wal baqa'u fiha, dan terus ada di sono di Arafah ilal ghurubi, sampai maghrib. Ini waktu yang lebih utama, disebut dengan al-jam'u bainal waqtain, mengumpulkan dua waktu. Jadi dia dapat waktu siang dan juga dapat waktu malam. Maghrib di sana berarti. Nah, biasanya orang pada jamak dan antara isya. Jadi dia wafdolnya siang dapat, artinya sebelum matahari tenggelam dia ada di situ sampai nanti matahari tenggelam. Dari sebelum maghrib sampai sesudah maghrib, itu waktu utama. Jadi kalau dia ke Arafahnya mulai dari siang terus sampai malam, nanti mendapatkan waktu keutamaan itu. Wasunnatu lil muhrimi, dan disunnahkan bagi orang yang muhrim yang wukuf di Arafah sono, alla yashtaghila fi dawami ihramihi, agar dia tidak sibuk selama dia menjalankan ihramnya. Selama diwukuf di Arafah sono, illa bima yuqirru bihi maulahu, kecuali dengan sesuatu yang ia agungkan dengan sesuatu itu terhadap Allah Azza wa Jalla. Artinya dia sibuk berzikir, dia berdoa, dia bermunajat, ya apa saja. Wa ayyasuna nafsahu, dan dia jaga dirinya hatta anil kalamil mubah, sampai-sampai dari perkataan yang diperbolehkan, alladzi laisa fihi manfaatun, yang tidak ada di dalamnya kemanfaatan. Nah, itu adalah puncaknya haji, wukuf yang ditunggu-tunggu oleh jutaan manusia. Kita terpilih di situ, bagaimana gak istimewa gitu. Nunggu puluhan tahun, bayar puluhan juta, tinggalin keluarga di negeri kita sini, sampai di sono manfaatin. Di dagang lagi, mana mau otak dagang di Boroko banyak di sini. Ampun dah. Ah, wajib gitu. Aneh gitu. Di sini dagang sudah dagang lagi ya. Ah, sengaja di Boroko bagus loh di sini. Dagang ini. Jadi supermarket kecil. Digelar apa gue lo? Berjada. Nah, gak apa-apa dah, udah liwatan haji lagi yang kedua yang gitu dah. Iya, dia lagi yang kedua baca sekarang makanya. Nah, bagusnya ya kita mengkhususkan, kita mengfokuskan di sana dengan ibadah. Meskipun gak apa-apa tadi, kalau mubah emang apa dosanya? Ya kan mubah, gak apa-apa dosa, kagak pahala kagak. Cuman sayang katanya. Kalau kita doa, kita bermunajat.
Wal muhafazatu ala zalika, dan memelihara itu semua yauma arafah, di hari Arafah, akadu lebih ditekankan. Artinya kita jaga diri, jaga mulut. Doa udah yang banyak, itu yang kita tunggu-tunggu dari hari Arafah. Kita habiskan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dituliskan oleh pensyarah di tengah tuh. Di antara doa-doa yang dipilih ketika Arafah tuh yang paling bawah, yang di tengah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doanya, Allahumma ighfirli maghfiratan min 'indik tuslihu biha sya'ni fid darain warhamni rahmatan minka as'adu biha fid darain wa tub 'alayya taubatan nasuha la ankusuha abada wa alzimni sabilal istiqamah la azighu anha abada. Allahumma anqulni min dhullil ma'siyati ila 'izzit ta'ah wa aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiyatika bifadlika amman siwak wa nawwir qalbi wa qabri wa a'izni minasyarri kullihi wa jama'li al-khaira kullahu astaudi'uka dini wa amanati wa qalbi wa badani wa khawatima amali wa jami'a ma an'amta bihi alayya wa ala jami'i ahibbai wal muslimina ajma'in. Doa ketika di Arafah, tulis pindahin di kertas. Namanya kan kita ada keinginan, ya Allah ini doanya udah saya pindahin, masa kagak diberangkatin nih. Nah, jadi sahabat. Namanya pancingan. Pancingan itu sesuatu yang nantinya akan diberikan lebih besar lagi. Kita sudah belajar bab haji, Allah sudah belajar bab haji, nah bisa nih umroh. Nah, bawa saya ke sono. Itu namanya akhdhul asbab, mencari sebab-sebab sehingga kita diarahkan kepada hal itu. Kaza fil idah, doa itu ada di kitab Al-Idah. Al-Idah fi manasikil haji, itu kitab khusus untuk manasik haji dan umrah. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Wa syurutut tawafi, dan adapun syarat-syarat tawaf. At-taharatu, ialah suci. Suci dari najis maupun hadas. Wasatrul aurati, dan yang kedua adalah menutup aurat. Ya, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatufu bil baiti uryanun, tidak boleh ia tawaf di sekitaran Ka'bah uryanun, orang yang telanjang. Ya, sama seperti kita sholat, cuma bedanya boleh ngomong aja ketika tawaf. Wabtida'uhu, dan memulai tawaf bil hajaril aswadi, di hajar aswad. Jadi kita mulainya di hajar aswad, sehingga kalau kita tidak mulai tawaf dari hajar aswad itu nggak dianggap. Nggak dianggap tuh putarannya kagak sah sebagai putaran tersebut, meskipun lupa. Jadi harus kita sejajar dari hajar aswad. Wa muhadzatul hajari, dan sejajar, artinya lurus dengan hajar aswad. Bisyuqil aisari, dengan sisi tubuhnya yang kiri. Awwalat tawafi wa akhirahu, di permulaan dan pengakhiran tawaf. Ini namanya syarat. Yang disebut syarat adalah harus dilakukan sehingga sah ibadah kita. Yang namanya tawaf, selain tadi harus suci, menutup aurat, dimulainya sejajar dengan hajar aswad. Tahu hajar aswad kan? Nah, hajar aswad yang putih itu tempatnya. Nah, kita mulai dari situ. Sekarang ada lampu warna hijau ya, di atas tuh. Jadi kalau kita nggak sejajar, artinya mulai tawaf dari sebelumnya itu tidak dianggap putaran. Nah, yang terjadi kebanyakan atau di antara yang dialami adalah belum sampai hajar aswad udah istilah. Kenapa? Ngikutin mutawifnya.
Mutawif di depan atau di belakang? Depan. Dia di depan udah nyampe karena di depan. Bismillah Allahu Akbar. Yang di belakang udah nyampe belum? Ini belum. Lu ikut-ikutan lagi. Ya. Nah, jadi mutawifnya juga harus kasih tahu tuh, bilangin. Ketika saya istilah kayak gini nih, kan jarong sini nih, percis nih. Cakep banget nih, kan begitu kita jarong. Nah, mutawif di sini. Dia udah nyampe, istilahnya udah nyampe, yang di belakang rombongan 400 orang lagi. Yang di belakang udah Bismillah Akbar juga, kan belum nyampe, belum satu putaran itu dia. Mutawifnya sah karena memang sudah sejajar. Nah, bagi yang di belakang entar dulu, jangan langsung istilah. Kenapa? Karena satu putaran itu tidak jadi sah kalau dimulainya belum dari Hajar Aswad. Jadi dari sini masih belum ketemu. Antar umpama mutawif ke sono, kita dengan keyakinan atau ghalabatuz dzan, prasangka yang banyak udah sejajar, baru istilah Bismillahirrahmanirrahim begitu. Nah, jadi jangan sampai kita belum ketemu Hajar Aswadnya atau lampu hijaunya, masih jauh di belakang rukun yamani berputaran, udah istilah. Yang kelihatan di antaranya begitu. Sang gitu. Ada tandanya kan nanti di belakang itu garis coklat. Iya. Kalau sekarang udah pengen hijau. Kita jalan nanti kita lihat ada garis coklat pas istilah tadi. Iya. Berarti kalau belum nyampe garisnya belum. Nanti ngikutin yang udah di depan. Iya, kalau yang di depan. Iya, jadi harus benar-benar diperhatiin tuh. Iya, garis coklat tadi. Garis coklatnya tandanya macam-macam. Ada garis, ada yang lampu ya. Nah, itu harus benar-benar dipasi. Itu kata pensyarah, fala yu'taddu bima bada'a bihi qablahu walau sahwan. Dan tidak dianggap apabila ia mulai qablahu qablal hajar. Sebelum Hajar Aswad dia dianggap putarannya. Meskipun dia lupa. Meskipun lupa, apalagi dia tahu yang demikian belum sampai lalu udah dimulai. Karena syaratnya permulaan dan pengakhiran tawaf harus sejajar dengan Hajar Aswad. Wa yaj'ala ayyaj'ala ta'ifu, dan seorang tawaf menjadikan Ka'bah ala yasarihi, di posisi kirinya. Jadi harus kita jadiin Ka'bah di posisi kiri, ngelawan arah jam. Kalau jam ke kanan, kita ke kiri. Wa yaj'ala ta'iful Ka'bata ala yasarihi ma'al masyi, disertai berjalan tilqa awajhihi, ke arah depan wajahnya. Jadi kalau dia jalannya mundur begitu, dia nggak sah karena jalannya mundur. Atau terkadang ditemukan kita bareng sama orangnya di belakang lagi tawaf nih. Waduh, teman saya mana, saudara saya mana? Dia muter. Ketika muter, Ka'bahnya di mana? Di kanan. Kan tadi begini nih, di kanan. Hilang. Nenek-nenek di bawah, umpama kelepas. Dia nyari nih, ketika lagi tawaf nyari kan muter badannya nih. Kalau muter berarti di mana nih? Di kanan. Ini kan biasa ngulang lagi dari awal. Cuma kan kagak sadar tuh orang lagi begitu, lagi rame. Dia lagi mandi. Kalau hilang biarin dulu dah. Atau ya kita tungguin. Sebab ketika kita jalan mundur juga bukan tilqa wajah itu. Apa kita ke belakang, namanya qahqara itu mundur ke belakang. Kagak sah juga. Ikat atau pakai tambang, umpama kalau lagi mau lepas. Nah, artinya jangan sampai hal-hal yang begini ini luput dari perhatian. Sebab memang tawaf ini keadaan yang sangat padat, rame, harus fokus. Nah, kita sedikit ada kurang perhatian, bisa jadi melakukan tindakan-tindakan yang membatalkan tawaf kita. Jadi harus fokus, Ka'bah jadi kiri, kita jalan ke depan. Jangan dengan satu hal itu muter, Ka'bah jadi di kanan, belakang. Terus gitu balik lagi. Jadi memang tawaf ini hal yang tidak sesakral sholat atau gerakannya. Cuma tetap di ibadah yang punya rukun dan syarat. Bukan hanya jalan-jalan jogging gitu biasa begitu. Nah, harus sesuai. Kita jalan ke depan dan menjadikan arah Ka'bah di sisi kiri kita. Wa yakuna ayyakuna qaifu kharijan, dan orang yang tawaf itu di luar keadaannya, bi jami'i badanihi, di seluruh badannya, an jami'il baiti,
dari seluruh Ka'bah, wasyazirwani dan dari syazirwan. Jadi kita yang tawaf jangan sampai di dalam Ka'bah. Diri kita keseluruhan harus ada di luar Ka'bah dan di luar syazirwan. Apa itu syazirwan? Marmer undakan Ka'bah. Kalau kita lihat Ka'bah tuh bawahnya ada mundak begini dikit. Ya, itu yang pakai marmer tuh namanya syazirwan tuh. Jadi jangan sampai kita nentu itu lewat dekat sampai naik ke atasnya, nah itu jadi batal. Makanya ditambangi sama orang sononya ya, sehingga kita ngikut situ. Sebab syazirwan ini masih pada kategori fisiknya Ka'bah. Ya, jangan sampai kita sentuh itu. Kita dekat boleh, semakin dekat memang semakin cepat. Tapi ditakutkan kalau kita semakin dekat, nah nanti juga nggak boleh kita masuk ke Hijr Ismail. Ini sambil tawaf sampai Hijr Ismail. Nah itu juga nggak diperbolehkan, agak jauh sedikit. Nah, itu yang dikatakan tawaf meskipun hanya jalan, ya, tetap ada cara, ada syarat, ada rukunnya. Tuh, wa hijri Ismaila ay kharijan an hijri Ismaila, dan dia keluar dari hijr Ismail. Ismail tahu kan? Yang setengah cincin itu. Nah, jangan sampai kita sambil tawaf sambil kita masuk ke hijr Ismail, karena itu masih daerah area Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah dulu gede, nggak seperti sekarang. Ya, sampai hijr Ismail itu. Adanya renovasi pembangunan dari dinasti ke dinasti, dari raja ke raja, jadi tadinya lebih gede tadinya. Nah, untuk makanya sebagian ulama mengatakan agak menjauh. Ya, memang lebih lama kalau kita menjauh, tapi lebih dapat kehati-hatiannya. Jangan sampai kita nyentuh marmer yang di bawah tuh undakannya, juga jangan sampai kita ngeliwatin Hijr Ismail. Kalau masuk ke dalam Ka'bah sih kayaknya mungkin ada yang boleh. Tapi kalau ada yang tawafnya dalam Ka'bah, bukan tawaf cuma muter-muter, itu nggak sah, harus di luar dari keadaan seluruh fisik Ka'bah ini. Wa yaqufa sab'an yaqinan, dan dia tawaf 7 kali secara yakin. Nah, umpama dia ragu pada bilangannya, dia ambil yang lebih sedikit. Umpama dia ini 3 sampai 4 nih, 3 sampai 4 nih, 3 kita sholat dah. Ya, rakaat ketiga, rakaat keempat nih, ya, rakaat ketiga. Umpama dia ragu di dalam tawaf itu 3 sampai 4 ya, 3, ini 6 sampai 7 ya. Udah capek, udah puyeng, 6 sampai 7 kebanyakan, ya ambil 6 dah. Tapi kalau dia ragunya pas habis tawaf, udah iniin yang begitu dimaaf, artinya tidak dipermasalahkan, la yadur. Nah, habis tawaf nih, minum air zam-zam kan gitu biasanya. Nah, pengen sholat tuh 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Diingat, tadi 6 sampai 7 ya. Keadaannya udah rapi tawaf, la yadur. Ragunya itu gak dipermasalahkan, udah rapi dah. Gak usah pakai setan tuh yang gitu. Ya, kayak kita sholat, habis sholat mikirin, jadi sholat zuhur 3 sampai 4, 3 sampai 4, udah rapi dah. Kalau ragunya setelah selesai ibadah, keraguan itu gak dianggap. Anggap udah rapi ibadahnya. Jadi sholat 3 sampai 4, lalu 3 sampai 4. Pikiran sholat kayak mikir apa? Pikiran kagak sholat, mikir sholatnya. Nah, itu udah rapi. Tapi kalau ragunya masih di dalam sholatnya, itu yang dipermasalahkan. Ambil yang sedikit. 6 sampai 7, di 6 sampai 7 udah capek. Nah, di Madinah, hampir di Bir Ali, wah kalau lepas-lepas, belum makan, belum apa, puyeng bentar pala. Ini 6 sampai 7, 6 sampai 7. Tawafnya hilang lagi, kelihatan lama. Nah, ambil yang paling sedikit. Tapi kalau dia ragunya setelah ibadah, apapun ibadahnya, maka keraguan itulah yu'tabar, tidak dianggap sudah selesai ibadahnya. Wala yaqsida ghairu tawafi bimasyihi, dan dia tidak bermaksud selain tawaf bimasyihi dengan jalannya. Artinya memang jalannya itu hanya untuk tawaf, bukan dengan tujuan yang lain. Nah, maka seperti tadi itu, umpama dia tawaf pengen nyari orang yang utang ke dia di Uber. Nah, di sini kan di tawaf tuh, aqala bi gharimin faqat. Dia nyari orang yang berutang. Atau dia pengen buru-buru, khawatir tersentuh dari perempuan. Nah, umpama, jadi maksud dia jalan tuh bukan buat tawaf, ada maksud yang lain. Artinya dia muternya itu tujuannya bukan muterin Ka'bah tawaf, yang begitu nggak sah. Bagaimana kalau bareng sambilan tawaf, sambilan nyari orang juga sah, karena ada niat tawafnya. Tapi kalau cuma satu, dia berjalannya bukan dengan tujuan muterin Ka'bah, dengan tawafnya, itu nggak sah. Nah, maka tadi tuh kalau kita nyari orang jangan sampai muter balik, ya, yang kanan di Ka'bahnya jadi di kanan, atau
dianya jadi mencari orang itu bukan karena maksud tawaf, nah, demikian nanti akan menjadikan tidak sah tawafnya. Harus dia memaksudkan tawafnya itu hanya memang untuk tawaf. Wa yakuna tawafu dakhilal masjidi wal harami, dan adanya tawaf itu di dalam masjid dan di tanah haram. Umpama masjidnya sekarang diperluas, ya terus selama dia ada dalam masjid, lantai 2, lantai 3 ya, lantai 4 boleh. Pernah tawaf lantai 2, bah jauhnya luar biasa ya, kita lihat bawah penuh banget, lantai 2 sepi banget, enaknya sepi ini jauh banget, dari bisa asal isi baru rapi karena kelihatan sepinya itu. Ternyata jauh, mendingan di bawah juga rame-rame gak apa-apa tuh, karena kelihatan itu. Nah itu dilatih kesabaran tuh yang begitu. Wala tajibu fi tawafi niyatun, dan tidak wajib di dalam tawaf itu niat. Illa iza kana li ghairi manasika, kecuali apabila itu selain manasik. Jadi kalau kita habis ngambil ihram ya langsung tawaf aja, enggak perlu nawaitu tawaf sab'a putaran, enggak usah. Langsung aja karena udah otomatis dengan niat ihram. Kecuali ada kebutuhan manasik. Umpama bukan lagi ngambil umroh, dia pengen menunaikan nazar. Kalau saya akan tawaf nazar 7 putaran, ya harus ada niat tawaf nazar, atau tawaf qadha, atau tawaf qudum yang baru datang, ya itu ada niatnya. Tapi kalau lagi ngambil ihram dari awal langsung aja, ya kita ngambil ihram maka di miqat, langsung tawaf, itu udah satu kesatuan, itu ibadah. Nah udah kalau lagi ngambil umroh. Tapi kalau di tawaf sendiri kan bisa kita tawaf sendiri tanpa ngambil ihram, boleh nggak? Boleh aja. Nah, tawaf dengan tawaf yang manasik begitu memang harus diniatkan. Itu wa sunnanuhu katsiratun, nanti sunnah tawaf itu